Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Karisma Dinar, NIM 21118023. Mohon maaf Pak, di sini Dinar akan menjelaskan mengenai tentang laporan pendahuluan pada kasus anemia di Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang, yaitu merupakan LP dari Keperawatan Medikal Bedah. Baiklah, di sini langsung saja, yaitu mengenai tentang anemia. Nah, anemia ini merupakan salah satu penyakit, yaitu merupakan kekurangan darah. Nah, penyakit anemia ini merupakan kekurangan darah tersebut karena hemoglobinnya yang terlalu rendah. Jadi di sini bahwa diketahui terjadinya masalah kesehatan yang dapat timbulnya terjadi hemoglobinnya menjadi kurang. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa anemia tersebut merupakan penyakit yang biasanya terjadi pada diri seseorang yang akibatnya akan menyebabkan stres, lemas, lemah, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga bahwa anemia tersebut merupakan penyakit tanda penyakit sendiri, bukan penyakit itu tersendiri. Nah, di sini selanjutnya sudah definisi dari anemia, ada yang disebut dengan etiologi dari anemia. Nah, untuk etiologi anemia secara umumnya penyakit anemia tersebut merupakan pertama adalah kekurangan zat besi. Nah, kedua itu merupakan kekurangan vitamin B12. Nah, kemudian selanjutnya ada pendarahan, disebut dengan pendarahan usus, kemudian pendarahan genetik, dan juga disebut dengan gangguan sumsum tulang. Nah, di sini juga secara garis besarnya ternyata anemia tersebut yang pertama, nah itu bisa disebut dengan peningkatan destruksi eritrosit. Nah, contohnya adalah disebut dengan gangguan sistem imun. Nah, kemudian yang kedua itu disebut dengan kekurangan produksi eritrosit. Nah, contohnya adalah kekurangan nutrisi tadi. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada yang disebut dengan pendarahan. Nah, pendarahan ini bisa terjadi karena pendarahan persalinan tersebut, karena pendarahan akut, pendarahan kronis, kemudian juga disebabkan karena menstruasi. Kemudian selanjutnya bisa disebut dengan adanya pendarahan diakibatkan karena trauma tadi. Nah, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan patofisiologi atau bisa disebut dengan anatomi dan fisiologinya. Nah, berdasarkan anatomi dan fisiologi dari anemia tersebut, bahwa anemia itu merupakan plasma darah. Nah, plasma darah ini kan diakibatkan terjadi karena adanya dari air, elektrolit, kemudian juga disebut dengan protein darah. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan butir-butiran darah. Nah, butir-butiran darah ternyata adanya leukosit, kemudian adanya leukosit, kemudian disebut dengan erytosit, kemudian juga trombosit. Nah, kalau eritrosit itu kan merupakan sel darah merah, sedangkan leukosit ini adalah sel darah putih, dan sedangkan trombosit ini merupakan pembukuan darah tersebut. Nah, di sini juga kita bisa lihat untuk si fisiologinya tersebut, bahwa plasma darah ini merupakan sel darah putih yang dijelaskan tadi, berdasarkan dari eritrosit dan dari trombosit dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan patofisiologi atau patlonya. Nah, berdasarkan patofisiologinya, di sini kan kita sudah mengetahui bahwa anemia tersebut merupakan kekurangan zat besi. Nah, kekurangan zat besi di sini pastinya akan mengakibatkan terjadinya membawa oksigen ke jaringan tubuh seseorang. Nah, dari sini juga kita bisa lihat bahwa anemia tersebut merupakan masalah kesehatan yang terjadi pada seseorang tentang terjadinya hemoglobinnya yang terlalu rendah, akan terjadinya kekurangan darah tersebut. Nah, berdasarkan dari patofisiologi dari anemia tersebut, bahwa anemia tersebut merupakan kekurangan zat besi, di mana hemoglobinnya atau Hb-nya itu rendah, kurang, kemudian akan terjadinya penurunan SDM-nya, akan terjadinya kadar suplai oksigen dan kebutuhan dalam tubuh seseorang, akan terjadi anemia tersebut. Nah, dari anemia tersebut ternyata disebut dengan sporotestial, adanya hemoksial, SSP, kemudian akan adanya gangguan perfusi
perifer, ibarat tuh gangguan perfusi pada jaringan anemia yang terjadi pada seseorang tersebut. Nah, maka dari itu anemia tersebut kan akan terjadinya resiko infeksi pada seseorang yang diakibatkan karena energi dalam tubuh seseorang itu menjadi berkurang seperti itu. Nah, kemudian pastinya ada disebut dengan defisit untuk perawatan diri, kemudian ada ketidakseimbangan nutrisi, kekurangan dari kebutuhan tubuh seseorang tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan manifestasi klinis pada anemia. Untuk manifestasi klinisnya pastinya ada nyeri dada, kemudian juga pusing, stres, kemudian juga napas tersengal, kemudian pasien merupakan kekurangan sehat badan tadi, kemudian pasiennya cepat marah, mata berkunang, tangan dan kaki merasa dingin dan juga mati rasa pada seseorang tersebut. Itu merupakan gejala yang biasanya terjadi pada penyakit anemia tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada pemeriksaan penunjangnya. Untuk pemeriksaan penunjangnya yang dilakukan pasti ada pemeriksaan yaitu ada pemeriksaan jumlah pemeriksaan darahnya, kemudian ada pemeriksaan hemoglobinnya misalnya kurang 12 G per DL, hemotoriknya 30% dan sel darah merah. Kemudian pemeriksaan ada tes killing, tes kombi, kemudian ada tes yang dilakukan ada kadar vitamin B12-nya, kemudian bagaimana hemoglobinnya dan lain sebagainya, pemeriksaan penuhnya yang dilakukan untuk anemia tersebut. Nah, selanjutnya itu ada yang disebut dengan penata laksanaan medis keperawatan dan juga keperawatannya. Berdasarkan dari penata laksanaan keperawatannya kita bisa memberikan konseling pada seseorang, kemudian untuk produksi makanan yang baik, ibaratnya untuk informasi pola makan yang baik pada diri seseorang tentang penyakit anemia tersebut. Kemudian selanjutnya untuk medisnya pastinya yang dilakukan pada seseorang itu kita bisa memberikan antibiotiknya, kemudian juga suplemen asam folat, kemudian juga obat untuk pendarahan bila diperlukan, kemudian juga kita bisa memberikan transplantasi sel darah merah pada diri seseorang, kemudian kita diet kaya besi dan menghindari situasi untuk kekurangan oksigen pada diri seseorang supaya tidak terjadinya anemia tersebut. Kemudian obat untuk yang pendarahan tadi bila diperlukan tadi. Nah, kemudian selanjutnya dari anemia tersebut pasti ada yang disebut dengan anemia pengobatannya langsungnya kita bisa memberikan anemia defisiensi dengan zat besi tadi. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita adalah pemeriksaan penunjangan tersebut, tidak ada pelaksanaan, itu ada disebut dengan asuhan keperawatannya. Nah, untuk asuhan keperawatan dari anemia ini pastinya yang pertama adalah perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan keturunan, ibarat itu penurunan konsentrasi hemoglobin dalam darahnya. Nah, itu yang pertama untuk diagnosanya. Nah, kemudian yang kedua itu ada risiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengobservasi nutrien. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu ada yang disebut dengan intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan juga kebutuhan oksigen. Nah, di sini untuk diagnosanya sudah dijelaskan. Nah, kemudian selanjutnya ada rencana keperawatan untuk pasien anemia tersebut. Nah, yang pertama tadi kan merupakan perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin dalam darah. Nah, setelah dilakukan tujuannya dilakukan keperawatan 1 kali 24 jam, kita bisa lihat bagaimana warna kulitnya, bagaimana apakah ada penurunan warna kulitnya menurun, kemudian juga kelemahan pada diri seseorang tersebut, otaknya menurun, kemudian juga kita bisa melihat dari pengisiannya, menilai tentang kapilernya membaik, kemudian juga edemanya menjadi perifernya menurun. Nah, kemudian selanjutnya untuk intervensi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa observasi TTV pada pasien tersebut, bagaimana keadaan umum pada pasien tersebut, dan kita bisa melakukan kolaborasi kepada dokter mengenai tentang pemberian terapi yang akan diberikan selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua itu kan merupakan resiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengobservasi nutrien. Nah, di sini kan untuk tujuannya setelah dilakukan keperawatan 1 kali 24 jam, kita bisa lihat bagaimana
frekuensinya makannya membaik, kemudian juga kita bisa lihat bagaimana asupan makannya membaik, kemudian diet kepada pasien tersebut, kemudian porsi makannya bisa meningkat, nafsu makannya meningkat dan lain sebagainya. Kemudian untuk observasi dilakukannya, kita bisa lihat memberikan diet kepada pasien tersebut untuk tindakan yang kita berikan. Nah, kemudian ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigennya. Setelah dilakukan keperawatan 1 kali 24 jam, kita bisa lihat bagaimana RR-nya menurun, membaik, kemudian juga aktivitasnya membaik dari sebelumnya, keluhannya membaik dari sebelumnya, frekuensi makannya juga membaik. Kemudian kita bisa memberikan intervensinya manajemen energi observasi. Kita bisa melihat bagaimana RR-nya sudah membaik, kemudian lakukan latihan sesuai dengan persepsi pada diri seseorang tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat Dinar jelaskan mengenai tentang laporan pendahuluan pada pasien anemia di Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.